Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat sahabat-sahabat semua. Jangan lupa selalu saksikan, selalu like, dan selalu share channelnya Kang Edi Banyuwangi. Sekali lagi, jangan lupa share, like, dan subscribe channelnya di Kang Edi Banyuwangi. Untuk hari ini di channel ini akan saya bahas tentang manfaat dan kandungan-kandungan yang ada di daun kelor. Sedikit akan saya kupas, sedikit akan saya bahas tentang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, di dalam daun kelor ini, secara medis, kesehatan jasmani, secara non medis, untuk hal-hal yang memang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pengobatan non medis. Baik sahabat channel Kang Edi yang saya muliakan, yang saya hormati, kelor ini atau bisa disebut moringa ya, ada beberapa orang yang sebut the miracle, salah satu daun yang mengandung keajaiban. Yang jelas daun kelor ini adalah daun kelor yang memang tumbuh subur di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Untuk leluhur-leluhur kita, mbah-mbah kita dulu, buyut-buyut kita, mungkin banyak sekali menyarankan kepada kita, atau saya dulu juga punya orang tua, punya rumah di depan pojok belakang pojok itu selalu ditanami yang namanya ini kelor ya. Salah satunya manfaat medisnya adalah untuk pengobatan penyakit dalam. Salah satunya lagi untuk non medis itu bisa mengobati serangan-serangan atau teluh atau santet. Nah, benarkah itu gitu loh? Apakah hanya sekedar mitos atau hoax, atau memang secara alami bisa dibuktikan gitu loh? Manfaat kelor sendiri secara medis menurut para ahlinya, atau yang disebut dengan moringa atau disebut dengan daun yang ajaib ini, kandungannya yang salah satunya adalah vitamin, dan merupakan sumber-sumber protein yang luar biasa, yang bagus. Ada vitamin A, ada B1 dan C, juga kalsium, ada kandungan zat besinya. Yang jelas sangat-sangat sekali dibutuhkan oleh yang namanya raga atau tubuh kita ini. Salah satu manfaat untuk diri atau tubuh kita ini, salah satunya adalah secara medisnya ya, bisa mengobati flek-flek hitam yang ada di wajah. Kemudian bisa juga untuk mengobati kanker, bisa juga untuk linu-linu tulang, kemudian darah tinggi, menurunkan berat badan. Dan kemarin ada kasus terbaru, ada beberapa sahabat ya, teman dan tetangga itu habis disuntik, kemudian ada pembengkakan di kakinya, kemungkinan punya riwayat sakit linu gitu ya. Kemudian setelah disuntik dia ada pembengkakan di kakinya. Solusinya ternyata untuk mengempeskan bengkaknya efek dari suntik itu sendiri, rutin mengonsumsi sayuran. Kalau orang Jawa bilang
sayur bening, sayur kelor di kuah kuah air jernih itu, kuah bening itu ada beberapa bumbu, campur bumbu irisan bawang putih, dikonsumsi hampir 1 hari 3 kali, sarapan, makan siang, dan makan malam. Alhamdulillah ya, real, nyata itu bisa sembuh dan kempes dengan rutin mengonsumsi sayur kelor ini gitu loh. Nah kemudian eh, kelor ini juga, kelor ini yang dulunya saya juga punya di belakang rumah, ada di samping rumah saya ada, memang dulu disarankan oleh mbah-mbah saya untuk nanam ini gitu loh. Entah secara riwayatnya beliau mengalami hal seperti apa, yang jelas bisa juga untuk tolak bala. Nanti akan kita bahas tentang itu. Kelor ini, selain tadi udah saya bahas manfaat-manfaat secara medis untuk badan raga kita ini supaya lebih fresh, selain bisa menyembuhkan beberapa penyakit dalam, juga untuk membersihkan fat-fat wajah biar lebih muda, lebih fresh gitu ya. Ternyata daun kelor sendiri ini saat kita pegang, saya pernah mempraktekkan ke beberapa teman saya. Saya ambil satu helai ini, kemudian ini ya, saya pernah mempraktekkan ini, dan nggak saya sendiri, saya coba ke teman saya. Ini ditaruh di telapak ini dan diginikan, nggak usah perlu orang-orang hebat, kita coba menggunakan rasa saja untuk merasakan saja, enggak untuk apa-apa, untuk merasakan. Ternyata daun kelor ini berdenyut atau seperti bernafas, berdetak saat dipegang begini. Coba nanti sahabat-sahabat praktekkan ya di rumah, betul gak apa katanya Kang Edi gitu. Betul gak daun kelor ini mengeluarkan energi alami dari Tuhan gitu, alami dari Tuhan, ini memang dipersembahkan. Apa sih nggak manfaat yang ada di alam ini gitu loh. Dan ini spesial persembahan Kang Edi untuk daun kelor ini berdenyut ya, berdenyut saat ditaruh di sini, siapapun bisa nyoba. Nah kemudian kenapa daun kelor ini selalu menjadi hal-hal yang zaman sekarang, apalagi zaman milenial begini, banyak orang meninggalkan ini gitu loh. Banyak orang yang meninggalkan ini, ndak muda ndak tua gitu loh, dan terlalu fokus dan banyak doktrin-doktrin dari dunia luar yang memang memasarkan daun-daun mereka ke Nusantara, tanah Jawa ini, Indonesia ini gitu loh. Mereka dengan mengemas beberapa serbuk-serbuk dan daun-daun, dipakai sabun, dipakai apa, sampo, apalah, menggunakan daun-daun yang mereka anggap bisa begini dan bisa begitu. Ternyata Indonesia, Nusantara ini memiliki memiliki tumbuh-tumbuhan atau daun kelor ini yang luar biasa manfaatnya. Contoh di Mataram kalau tidak salah, Lombok atau Mataram itu punya kebun kelor itu berhektar-hektar. Siapa yang membeli hasil panen kelor itu? Pengen tahu? Jepang. Negara Jepang memanfaatkan ini, diserbukkan. Nah, yang pertama. Yang kedua, saya sudah tahu sejak kurang lebih tahun 2000 sekian atau 90 sekian, ternyata di Thailand itu sudah memproduksi daun kelor. Pabriknya besar sahabat, di Thailand sono pabriknya besar. Daun kelor ini diserbukkan, kemudian dikemas, dikapsulkan, dan dijual. Kenapa sampean saya sebagai orang Nusantara ini hanya untuk kelor ini kok seolah-olah ini tidak ada apa-apanya, padahal manfaatnya sungguh luar biasa, dan masih banyak lagi herbal Nusantara ini yang bermanfaat buat kita gitu loh. Jangan terpaku, jangan heran dengan hebatnya daun-daun dari dunia luar sana. Sekali lagi, Jepang, Thailand pun memproduksi kelor. Untuk apa? Ya tadi beberapa deskripsi yang saya sampaikan tadi, untuk kesehatan, untuk medis, dunia kedokteran, banyak sekali. Memang kalau herbal itu untuk proses penyembuhannya agak lama gitu loh. Yang jelas harus sabar dan rutin untuk konsumsi ini. Oke, yang kedua, kelor ini bisa digunakan, saya pernah menggunakannya untuk buka aura, salah satunya.
ditempelkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba berikan energi-energi positif ke arah ini. Kalau memang ada orang-orang yang memiliki pernah belajar kesaktian atau masang susuk, dia akan terasa sekali denyutan energinya itu masuk menembus ini, seperti di bor itu. Ini salah satu manfaatnya ya, selain tadi yang medis, ini yang non medisnya bisa digunakan untuk buka aura, untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam wajah atau tubuh kita, atau mungkin dulu pernah masang susuk segala macamnya. Nah, kenapa dulu leluhur kita ini mbah-mbah dulu itu menyarankan ya, menggunakan media daun kelor ini saat memandikan orang yang meninggal. Nah, memandikan mayat di tong-tongnya air itu diisi ini, sahabat. Mungkin yang entah di luar Jawa nggak tahu ya, atau di luar sana, tapi ya kalau orang Jawa kebanyakan dari saya kecil itu kalau memandikan orang meninggal itu di tong-tong airnya ada daun kelor. Untuk manfaat dan segala macamnya, fungsinya ya kemungkinan besar siapa tahu bagi yang meninggal, beliau-beliaunya itu di dalam raganya ada sesuatu yang kurang bagus gitu loh, atau ada sesuatu energi yang negatif untuk dibersihkan selain dimandikan atau diwudukkan setelah itu gitu loh. Nah, daun kelor ini secara non medis ini orang zaman sekarang sering menggunakan ruqyah, alat ruqyah, menggunakan media-media atau daun yang dari luar sana ya. Ini bisa digunakan untuk media ruqyah. Sekali lagi, media pengobatan non medis, media pengobatan penyakit yang disebabkan oleh orang atau dibuat orang. Caranya bagaimana? Ini bisa direbus atau dijangan bening itu ya, dijangan bening dikasih bawang putih itu, atau bisa dijemur kering kemudian digerus, bisa direbus dibikin teh, atau juga kalau nggak suka bisa dikapsulkan, dijemur kering, kita gerus, kemudian kita kapsulkan, kita konsumsi sendiri. Makanya dulu kalau bisa di setiap rumah itu ada daun kelor gitu loh. Secara non medisnya dia bisa penangkal. Nah, seperti itu. Percaya atau tidak percaya ya itu jenengan yang nanti yang ibaratnya tanyakan hati sampean semua gitu loh, apakah betul. Karena sekali lagi Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidak sia-sia. Termasuk salah satunya adalah daun kelor yang ada di Nusantara ini gitu loh. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ya untuk yang sakit medis ya harus sabar karena prosesnya memang agak lamban gitu loh. Kalau untuk pengobatan non medis ini sangat cepat sekali manfaatnya, pengaruhnya untuk menghilangkan ya kayak sihir, kayak santet, telur segala macamnya gitu. Yang non medis tentunya dengan ikhtiar berdoa kepada yang maha kuasa untuk meminta kesembuhan dengan media sarana ya, media sarana menggunakan daun kelor. Sekali lagi ini banyak tumbuh di sekitar kita, bahkan di rumah-rumah itu hampir ada, kalau nggak 2 ya 3 pohon gitu loh. Manfaatkan sebaik-baiknya daun kelor ini buat kesehatan diri kita, anak dan istri kita, serta keluarga kita dan orang lain. Jangan pelit-pelit, kalau ada orang minta daun kelor kasihkan. Beberapa tetangga-tetangga saya yang sakit medis ini menggunakan sarana daun kelor dan rutin dikonsumsi setiap hari, alhamdulillah ya, kayak stroke ringannya itu, sakit jantungnya, darah tingginya, kemudian mengalami kencing manis ya, seperti itu pelan-pelan karena saking sabarnya, rutin istiqomah ya, akhirnya alhamdulillah diberi kesembuhan oleh yang maha kuasa. Sama dengan media ikhtiar untuk non medis, jadi nggak usah beli mahal-mahal atau menunggu produk-produk dari luar untuk kita konsumsi untuk kesehatan kita. Kita hanya perlu memetik kadang di rumah kita, di rumah tangga kita, di kebun kita ini, dan tumbuhnya sangat mudah sahabat. Kita ambil batangnya, kita tancapkan di tanah, tumbuh dan hidup subur gitu. Di tropis, cuaca tropis di Indonesia, Asia itu sangat subur kelor ini gitu loh. Dan sekali lagi, kelor ini dia mempunyai banyak sekali manfaat secara medis maupun non medis.
ya, secara medis maupun non medis. Dan praktekkan kalau tidak percaya bahwa sehelai daun ini dia bisa berdenyut kalau ditaruh di telapak tangan kita. Sekali lagi, jangan menunggu produk-produk dari luar negeri, karena kita punya sesuatu, kita punya tanaman-tanaman dari bumi Nusantara ini yang sebenarnya sungguh besar manfaatnya secara jasmani maupun rohani. Ini hanya media ikhtiar yang ada di sekitar kita, mudah didapat di mana-mana. Jadi nggak perlu mempersulit diri untuk menunggu beli sesuatu yang mahal, ya. Kita ini tumbuh di sekitar kita dan mudah didapat. Sekali lagi, manfaatkan apa yang ada, ikhtiar dengan baik, minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Medis non medis bermanfaat sekali untuk daun kelor ini, ya, untuk mengobati medis dan non medis. Oke, untuk info selanjutnya, untuk mempraktekkan benar nggak ini berdenyut, benar nggak ini kalau ditaruh sini bisa seperti menusuk, monggo silakan kita ngobrol bareng di tempatnya Kang Edi di Raja Pedas. Kamis malam Jumat libur, kita kumpul bareng. Mudah-mudahan tayangan ini bisa manfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua.